Halo semuanya, selamat datang kembali di Renungan Harian kita. Dalam beberapa hari dan minggu terakhir, kita telah membahas topik yang mendalam tentang hikmat melalui kitab Amsal, ayat demi ayat. Kita telah merenungkan tentang apa itu hikmat, seperti apa kebodohan, dan bagaimana kita dapat mengejar hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga membahas pentingnya hikmat dan nilainya yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki topik yang sama pentingnya, mengenal Tuhan. Secara khusus, beberapa hari ke depan kita akan fokus pada konsep takut akan Tuhan. Hari ini kita akan membangun dasar pemahaman tentang apa arti takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berpusat pada Tuhan. Alkitab menggambarkan takut akan Tuhan sebagai dasar dari hikmat. Sama seperti alfabet adalah dasar dari membaca. Tanpa dasar ini, tidak ada hikmat sejati. Tetapi, apa sebenarnya arti takut akan Tuhan? Alkitab menjelaskan ada dua jenis takut. Yang pertama adalah takut akan hukuman. Takut jenis ini terlihat dalam Yosua pasal 2 ayat 14 yang berkata, "Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, 'Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau bakarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.'" Takut ini muncul dari keinginan untuk melindungi diri kita dari bahaya. Jenis takut yang kedua adalah takut yang muncul dari rasa hormat dan kekaguman. Hal ini digambarkan dalam Yosua pasal 4 ayat 24 yang berkata, "Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut pada Tuhan Allahmu." Jenis takut ini adalah rasa hormat yang mendalam, yang mendorong kita untuk memuliakan dan menghormati Tuhan. Inilah jenis takut yang ditekankan dalam Amsal. Takut ini bertumbuh ketika kita mengagumi, memuji, dan berdiri dalam kekaguman akan kebesaran Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 25. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, kita bisa menjalani hidup yang berpusat pada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, firman-Nya menjadi otoritas tertinggi yang membentuk semua keputusan dan tindakan kita. Sebaliknya, kita bisa menjalani hidup yang berpusat pada diri sendiri. Ini berarti membiarkan hal-hal lain seperti opini publik, perasaan pribadi, atau keinginan materi mengambil tempat Tuhan. Namun, ketika hal ini terjadi, prioritas kita menjadi tidak tepat, dan kita menjauh dari hikmat sejati. Menjadikan Tuhan sebagai pusat rasa takut kita berarti menghormati Dia di atas segalanya dan menggunakan perspektifnya untuk mengevaluasi segala sesuatu dalam hidup. Tanpa dasar ini, pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri akan selalu tidak lengkap. Sekarang mari kita renungkan. Apakah kita masih mengandalkan hikmat dunia dan mencoba memahami hidup tanpa melibatkan Allah dan firman-Nya? Atau apakah kita telah dengan sadar menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita? Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, Engkaulah pusat hidup kami. Kami bersyukur atas hikmat-Mu yang membimbing kami dan mengingatkan kami untuk selalu takut akan Engkau. Tolong kami untuk menjadikan Engkau pusat rasa takut kami, sehingga kami tidak tergoda oleh hal-hal duniawi yang tidak dapat dibandingkan dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Jadikan Engkau nyata dalam hati kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah bergabung dalam renungan Kitab Amsal hari ini. Jika saudara dan saudari merasa diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk membagikan kepada keluarga dan teman-teman. Like video ini, subscribe channel kami, dan terus ikuti renungan harian lainnya. Tuhan Yesus memberkati.